Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pilsup Kocar. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Berhubung saya juga adalah salah satu penerima beasiswa KIP kuliah di sebuah kampus. Nah, bagaimana sih cara saya mendapatkan beasiswa tersebut? Mari kita bahas. Yang saya lakukan ketika SMA contohnya, ataupun SMK atau pesantren, yang saya lakukan pada saat itu, pertama, cari tahu dulu kampus yang ingin saya tuju itu kampus seperti apa. Apakah kampus negeri, swasta, agama, dan seterusnya. Kemudian, saya berpikir bagaimana cara bisa keterima di kampus tersebut. Baik dalam kampus negeri ada senam PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri pada saat saya daftar kampus. Begitupun juga dengan agama ya. Di agama ada SEPAN PTKIN, PTKIN, dan seleksi mandiri. Untuk yang pertama saya lebih fokus bagaimana caranya keterima kampus terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya cari tahu beasiswa di kampus tersebut itu syaratnya seperti apa. Misalnya saya daftar ke UIN Bandung. Nah di UIN Bandung saya keterimanya tuh apa? Apakah hafalankah, ataukah prestasi, dan seterusnya itu harus diperhatikan. Baik persyaratan lengkap dan semuanya itu. Kemudian yang ketiga, setelah saya mengetahui yang pertama dan kedua, yang saya lakukan untuk yang ketiga yaitu perbanyaklah prestasi ketika SMA. Berhubung saya SMA ya. Nah, yang saya kedepankan di prestasi saya yaitu prestasi yang di luar kelas. Seperti catur, kemudian saya mengikuti lomba-lomba tingkat nasional meskipun saya kalah ya. Pertama lomba matematika tingkat nasional, pada saat itu pesertanya sebanyak 1.000 ya, kalau nggak salah saya juara ke 61 sekian lah. Dan saya tidak mengincar juara, yang penting mengincar sertifikat nasionalnya. Kemudian saya ikut lomba hadis, masih jumlahnya banyak ya, ribuan. Dan saya juara ke 30 sekian. Dan saya alhamdulillah dapat sertifikatnya. Yang ketiga lomba PAI, ini juga kalah, juara ke 100 sekian dari peserta ribuan. Dan alhamdulillah sertifikatnya itu nasional semua. Dan itu menjadi dokumen untuk pendukung saya daftar beasiswa. Di sisi lain tersebut, saya juga mengikuti seminar atau webinar ya. Ketika SMA kan pas masa-masa COVID ya, COVID-19. Pada saat itu saya berpikir, nah bagaimana cara menambahkan lagi. Alhasil, saya mengikuti seminar sana-sini yang dimana di seminar tersebut, saya bisa mendapatkan sertifikat tingkat nasional bahkan internasional juga ada. Nah setelah itu semua, saya kumpulkan semua sertifikatnya. Yang tingkat nasional ada, internasional juga ada. Setelah kita belajar selama 3 tahun SMA selesai, alhasil saya daftar di UIN Bandung. Namun pada kenyataannya saya gagal diterima di UIN Bandung. Akhirnya beralih ke kampus lain dan diterima. Dan seperti yang kita ketahui, kampus UIN Bandung dan kampus yang saya terima itu tidak jauh berbeda dalam hal beasiswa. Nah pada saat itu saya tinggal melengkapi dokumen berkas yang belum ada pada saat itu. Nah, di mana semua dokumen itu dijadikan sebagai berkas yang dimana untuk tes seleksi administrasi. Yang seperti yang kita ketahui ya, beasiswa KIP kuliah itu adalah beasiswa untuk orang yang tidak mampu dan berprestasi. Kalau tidak mampu saja, ya berarti susah untuk dapat. Nah, setelah diseleksi administrasi, lalu saya mengumpulkan seluruh berkas yang saya miliki, baik KIP kuliah, fotokopi, KTP, KK, kemudian piagam-piagam tingkat nasional, internasional juga ada. Dan pada saat itu saya ikut beberapa organisasi kampus agar bisa menjadi saran kuat bahwa saya tuh harus diterima beasiswa di kampus ini. Nah, kemudian setelah administrasi saya lolos di seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi itu ada namanya seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara saya ditanyai minat dan bakat. Bakat kamu apa? Pada saat itu saya menjawab bakat saya itu multi talenta ya.
Multitalenta itu di sini saya menjelaskan bahwa saya bisa menguasai beberapa sejarah, menguasai beberapa matematika, kemudian agama juga, terus dan seterusnya. Kalau Bapak mau kurang percaya, bisa saya tes hari ini juga pada saat itu. Untuk bakat. Kemudian untuk minat, saya menjawab yaitu minat saya adalah membaca buku. Dan seperti yang saya alami ya, saya memulai membaca buku dari kelas 2 SD hingga sekarang. Sehingga ketika saya ditanya bakat tentang ini, tentang menjelaskan sesuatu, saya masih ada gambaran di kepala saya. Seperti itu. Kemudian ditanya juga prestasinya apa? Ini prestasinya piagam nasional dan internasional. Meskipun saya tidak juara, setidaknya saya sudah berani mencoba. Karena saya yakin orang-orang yang menerima KIP kuliah itu lebih menyukai prosesnya dibanding hasilnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berhubung yang saya terima itu kampus agama, saya dites baca Quran, terus dites hafalan juga iya. Pada saat itu saya menggunakan tes hafalan surat Ar-Rahman 10 ayat kalau nggak salah. 10 ayat sampai 20 ayat. Kemudian untuk bacaan Al-Qur'annya harus benar dan pada saat itu saya menggunakan nadom ya atau sedikit laguan lah. Kayak baladi, sikah dan seterusnya. Nah, setelah itu semua akhirnya saya menunggu dan alhasil di seleksi wawancara saya lolos. Bahkan di antara teman-teman saya ada yang tidak lolos, misalnya ada yang tes nari, coba nari. Tapi ada nggak piagam prestasinya gini, gini nggak ada. Alhasil tidak diterima. Jadi ketika Anda daftar di KIP kuliah dan lolos di seleksi administrasi lalu diwawancara, buatlah diri Anda menjadi orang 1% dibanding orang lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya coba bikin jarak Anda itu lebih baik dari orang lain ini. Anda lebih layak mendapatkan beasiswa KIP kuliah dibandingkan orang ini. Dengan catatan prestasi dan tidak mampu yang dibuktikan oleh KIP kuliah seperti itu. Nah, setelah seleksi wawancara selesai, akhirnya seleksi lapangan. Nah, di seleksi lapangan sendiri saya apa ya istilahnya sedang ada dalam acara kegiatan organisasi. Dan pada saat itu ya yang ada di rumah adalah nenek saya. Dan alhasil diseleksi semua rumah, baik foto depan rumah, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan segalanya dipoto. Dan akhirnya dikasih nilai apakah ini layak dapat beasiswa atau enggak. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya lolos di seleksi lapangan yang dimana rumah dicek langsung oleh dosen ya pada saat itu. Kemudian setelah ketiga ini selesai, akhirnya tes berkas pengajuan buat pencairan KIP kuliah. Setelah diterima, dinyatakan lolos sebagai penerima KIP kuliah, adanya beberapa perjanjian dan syarat-syarat untuk mencairkan KIP kuliah. Karena pada saat itu saya menggunakan beasiswa KIP kuliah Kemenag, Kementerian Agama. Kan kalau Kementerian Pendidikan itu bisa dari awal ya. Jadi di awalnya tuh nggak bayar UKT. Kalau Kementerian Agama bayar UKT dulu, baru pencairannya itu ketika mau daftar semester 2. Nah, pada saat itu ya, saya memenuhi beberapa syarat dan syaratnya itu beda-beda tiap kampus. Di kampus saya sendiri ada beberapa syarat yang dimana misal harus lulus UPTQ 2 semester, harus lulus kitab 2 semester, terus harus lulus bahasa Inggris 2 semester, bahasa Arab 2 semester, dan seterusnya itu banyak sekali. Dan pada saat itu saya tanda tangani kontrak dan seterusnya selesai. Dan alhamdulillah di semester 2 saya selesai semua persyaratannya tuh udah terpenuhi dan lulus UPTQ dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu cair uang KIP kuliahnya lalu dipakai untuk bayar UKT dan kosan, biaya makan kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan untuk biaya akomodasi organisasi. Nah, jadi ketika daftar beasiswa KIP kuliah, persiapanlah dari awal dari SMA. Baik cara diterimanya kampusnya itu gimana ya, sepengalaman saya. Terus berkas beasiswa yang harus dikumpulkan kalau mau daftar beasiswa di kampus ini tuh gimana, kampus itu gimana, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah prestasi ketika sekolah ya. Prestasi baik tingkat nasional atau internasional itu lebih bagus.
Meskipun Anda tidak juara 3 besar nggak masalah, yang penting ada sertifikatnya sebagai pendukung bahwa Anda itu adalah orang yang sangat aktif. Dan seperti yang saya yakini ya, bahwa orang-orang yang dosen-dosen yang mau memberikan KIP kuliah itu pada orang yang suka berproses, seperti itu. Kalau hasil kan ya mungkin juga, tapi kalau yang berproses banyak meskipun gagal, maka diapresiasi untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Kemudian yang keempat, berkasnya harus dikuasai, harus dimiliki seperti KIP kuliah, PKH, KKS. Kalau nggak punya, bikin SKTM di desa ya, surat keterangan tidak mampu. Kemudian seleksi administrasi, kumpulkan semua ini, berkas-berkasnya. Kemudian yang kelima, seksi wawancara, Anda harus merasa lebih baik dari orang lain dengan dibuktikan prestasi, sertifikat, dan diuji langsung di depan dosen. Misalnya bakat saya pada saat itu sejarawan, saya bakal menceritakan satu sejarah yang lengkap. Tapi karena si bapaknya tuh ya nggak perlulah nanti kepanjangan, yang lain belum dites, seperti itu. Nah setelah itu ya seleksi lapangan lah. Dan ada juga beberapa kasus di kampus lain yang dimana seleksi lapangannya itu menggunakan rumah orang lain, ada yang kayak gitu. Dan hasil mereka mendapatkan KIP kuliah, dan ini adalah cara-cara orang kaya supaya dapat beasiswa KIP kuliah, ada yang cara menggunakan cara kotor seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian tes lapangan udah, kemudian pengumuman, setelah pengumuman Anda tinggal memberikan berkas-berkas pengajuan beasiswa. Baik persyaratan yang harus dilengkapi, perjanjian, dan seterusnya, kemudian uang itu cair ya. Dan bikin bank juga sih pada saat itu. Kalau di kampus Islam, Bank Syariah Indonesia. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Semoga kalian semua yang berjuang, baik SMA, SMK, ataupun pesantren, ataupun yang ingin mendapatkan beasiswa ketika KIP kuliah, maka jangan lupa tonton video ini, like, follow, and subscribe ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.